Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asmawati Eskom, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Goa, unit kerja SMK Negeri 4 Goa. Kali ini saya tidak sendiri, saya lagi bersama Pak Herman SPD, salah satu guru informatika sekaligus rekan kerja saya di SMK Negeri 4 Goa. Assalamualaikum Pak Herman, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik sekali. Alhamdulillah ya, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi. Saya nanti akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Ya, siap. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Ya. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak ya. Oke, Pak. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, ada 3 yang ingin dicapai. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian aplikasi perkantoran, ya, karena materi pekan ini adalah aplikasi perkantoran. Terus yang kedua, peserta didik mampu membedakan antara aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah angka, dan aplikasi persentase. Oke. Yang ketiga, ya tentu saja peserta didik harus mampu mengoperasikan ketiga aplikasi di atas, yaitu aplikasi pengolah kata, pengolah angka, dan pengolah persentase. Oke, baik. Jadi berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi, Pak? Ya, baik. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Oh begitu Pak ya. Jadi baik. Jadi area pengembangan yang dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan juga Pak ya pada siswa. Nah, sekarang saya mau menanyakan tentang ingin mendengar dari Bapak bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya Pak. Ya, terima kasih. Biasanya di materi aplikasi perkantoran ini, media pembelajaran biasanya dalam bentuk video. Kadang juga saya contohkan langsung ke siswa, nanti siswa mengikuti di komputer mereka masing-masing. Begitu Pak ya. Jadi baik Pak, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas itu seperti yang Bapak bilang tadi, yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Pak ya. Nah, tanya jawab. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam contoh, teks laporan hasil observasi, kemudian lembar kerja, kemudian tentu saja ada PowerPoint ya, dan laptop tentunya. Oh, seperti itu Pak ya. Jadi
Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa Pak, dan kelas berapa? Besok-besok. Hari Selasa ya. Oh, hari Selasa di tanggal kelas 13 tanggal 13 Pak ya. Februari ini di kelas 10 TITL 2. Oh, 10 TITL 2 Pak ya. Jadi nanti di hari Selasa mulai jam 7 sampai selesai proses PBM di kelas TITL, saya akan datang di kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Ya, saya mungkin mendapatkan gambaran ya, media apa yang saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya gunakan juga. Sudah saya persiapkan dari sekarang, mungkin ya saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Oke Pak, terima kasih Bapak atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi sampai bertemu di kegiatan observasi. Setelah itu pasca observasi sampai ketemu di hari Selasa besok Pak. Jadi saya akhiri percakapan hari ini. Sampai bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di Master Informatika di hari Selasa ya. Apa kabar semua? Baik. Baik. Sebelum memulai pelajaran, ya, seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Kita siapkan dulu ya, kelas disiapkan, setelah itu kita berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Ya. Silakan dipandu berdoa bersama. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Melanjutkan materi yang kemarin ya. Materinya itu adalah aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran. Kenapa aplikasi perkantoran ini penting? Karena di mana-mana aplikasi ini yang dipakai ya. Baik itu Anda sebagai siswa, Bapak juga sebagai guru. Yang kedua, Anda sebagai peserta ini juga harus mengetahui perbedaannya ya, aplikasi perkantoran itu. Yang pertama itu ada namanya aplikasi pengolah kata. Dari namanya saja kata, artinya fungsinya adalah untuk mengolah kata.
menginput banyak rumus-rumus di sini. Yang mungkin sudah pernah mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Excel. Ada satu lagi namanya aplikasi presentase, perkantoran. Ya, apa sih itu aplikasi perkantoran? Ada yang bisa jawab? Ya, secara definis. Ya, enggak saya yang saya pernah gunakan di novel lain atau membuat tugas misalnya dengan kata-kata Anda. Ada yang coba satu orang? Aplikasi perkantoran adalah ada yang bisa? Aplikasi perkantoran adalah ini ada banyak macam definisi apa yang dimaksud dengan sejarah. Terus contohnya tiga kali ya. Apa itu? Yang akan kita pelajari hari ini ada tiga. Ya, setelah kata diwakili oleh Microsoft Word ya, Melangkah Excel. Ini bukan 5.000 ya, 5,5.
lainnya, pertemuan berikutnya. Dan ini baru pertemuan kedua kali ini untuk aplikasi pola antar training saya rasa itu yang keempat. Anda bisa diulang mengalih dan kembali. Oke, yang terakhir ya, ini sudah aplikasi pola antar. Yang terakhir PowerPoint. Saya akan membuat persentase biodata Bapak secara contoh. Dan ini judul apa? Judulnya ya. Sudah seperti ini, saya tambah lagi. Saya tulis di sini nama. Bawahnya nama saya Bapak. Apa ya? Ini apa namanya? Caranya menambah slide itu kita klik saja di paling bawah ini kita kelas berapa ini? Slide lah ceritanya ya. Ini masih polos putih ya. Taruh aja data baik. Atau tugas terus masuk di transisi. Ini ada desainnya, terlihat polos, warna-warni, ada itu warna kayu, warna batik, yang tidak biasanya. Oke, untuk hari ini cukup sekian materi kali ini. Tugas sudah Bapak kumpulkan semua ya. Ada 3 tugas hari ini dikerjakan dengan baik semua. Yang pertama tugas apa tadi, aplikasi pemula kata, aplikasi pemulaan dan presentase ya. Ya, cukup untuk hari ini, semoga bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih Bapak Jefan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum pulang jangan lupa disiapkan terlebih dahulu, setelah itu baca doa pulang ya. Ya silakan kedua-dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmawati Eskom, calon buruh penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Goa. Kali ini saya akan
melakukan percakapan pasca observasi. Yang saya temani sekarang adalah Pak Herman, salah satu guru informatika yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Pak Hairudin sebagai pendamping dan pengajar praktik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Pak? Ya, karena belum terbiasa mungkin saya merasa tegang awalnya ya. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Baik ya Pak, jadi alhamdulillah ya Pak sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas, Pak? Ya, mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu ya. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuannya, juga keterampilannya. Untuk pengetahuan, siswa menguraikan hasil-hasil telaah terhadap struktur tes laporan, terus hasil observasi, dan sedangkan keterampilannya yaitu menulis rangkuman, menuliskan kata kalimat yang ada pada teks laporan, hasil observasi ya, seperti itu. Oh begitu ya Pak. Jadi area pengembangannya itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, kira-kira menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau tidak, Pak? Ya, menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kekurangan ya. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Pak, Ya, sudah berjalan dengan sesuai yang Bapak lakukan, tapi masih ada kekurangan. Ya. Nah, menurut Bapak apa sih Pak kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, Pak? Ya, kekurangan atau hambatan ya sering terjadi ya, tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga. Ya, masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar, bukan tidak ingin sih, kurang motivasinya tersebut, artinya siswa tersebut kurang aktif lah ya. Oh begitu ya Pak. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, atau mungkin hanya mengandalkan temannya seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Oh begitu. Nah, kira-kira nih Pak, mengapa hal ini bisa terjadi Pak? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Misalnya mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak tiap kelompoknya, atau pendekatannya atau minat siswanya, atau apanya sih Pak yang ini? Atau gaya belajarnya, atau apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak aktif Pak? Sebenarnya kalau dibilang tidak aktif, tidak juga, mereka hanya sebenarnya kurang aktifnya. Kadang perlu ditegur terlebih dahulu atau dikasih motivasi terlebih dahulu, baru mereka mengerjakan tugas-tugasnya. Begitu ya. Atau kadang ada juga yang memang kesulitan dalam praktek misalnya, saya biasanya lakukan yang teman sejawat itu, misalnya yang pintar itu saya suruh ajari yang kurang. Seperti itu Pak ya. Jadi bagaimana Pak? Apakah ada tanggapan dari Bapak sebagai pengajar praktik saya tentang hasil pasca observasi ini? Ya, baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk
CGP ya Ibu Asma sebagai observer dan juga Pak Herman atas kesediaannya untuk membantu Ibu Asma untuk diobservasi kegiatan pembelajarannya. Ya, yang penting saya ingin sampaikan adalah Ibu Asma sudah mencoba membangun percakapan dengan baik dan juga bisa dibilang sudah mencoba untuk coaching juga dengan model Tirta ya, menggali informasi penting dari pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Herman. Dan ini juga menjadi bahan refleksi ya. Dan penting juga bahwa apa yang dilakukan Bu Asma tadi untuk sebagai observer itu ada umpan balik ya dari setiap jawaban yang Pak Herman sampaikan. Ini untuk membangun komunikasi lebih lanjut lagi. Saya kira itu tanggapannya. Terima kasih, sukses untuk Bu Asma dan juga terima kasih banyak sekali lagi buat Pak Herman sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ya. Baiklah, terima kasih Pak Herman. Jadi ini adalah akhir rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi sampai pasca observasi. Jadi saya pribadi terima kasih banyak Pak atas kerjasamanya, atas waktunya. Bapak sudah bersedia untuk menyiapkan waktunya. Terima kasih juga Pak atas waktunya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.